pikir beliau. Dengan langkah yang goyah, Nabi Muhammad kembali ke rumah. Wajah beliau pucat pasi. Ketika tiba di rumah, beliau segera berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Artinya, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah dengan penuh kepanikan, segera mengambil selimut dan menutupi tubuh suaminya. "Apa yang terjadi, wahai suamiku? Apa yang membuatmu seperti ini?" Tanyanya dengan suara lembut. Nabi Muhammad menceritakan peristiwa yang baru saja terjadi di Gua Hira. "Aku khawatir sesuatu akan terjadi padaku, wahai Khadijah. Apa yang aku alami ini sungguh berat." Namun, Khadijah dengan keyakinan penuh berkata, "Tidak suamiku, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim, membantu yang lemah, menghormati tamu, dan mendukung kebenaran. Allah pasti akan melindungimu." Khadijah memutuskan untuk membawa Nabi Muhammad menemui Waraqah bin Naufal, sepupunya yang telah lanjut usia dan dikenal sebagai orang yang memahami kitab Taurat dan Injil. Waraqah adalah seorang Nasrani yang masih memegang ajaran murni para nabi terdahulu. Setibanya di rumah Waraqah, Khadijah menceritakan apa yang dialami oleh suaminya. "Wahai Waraqah, dengarkanlah apa yang terjadi pada Muhammad," katanya dengan penuh harap. Waraqah mendekati Nabi Muhammad dengan penuh perhatian. "Ceritakanlah kepadaku apa yang kau alami, wahai anak saudaraku," katanya. Nabi Muhammad menjelaskan pertemuannya dengan Jibril dan wahyu yang disampaikan kepadanya. Setelah mendengar penuturan itu, Waraqah tampak gembira. Ia berkata dengan suara yang gemetar, "Itu adalah malaikat Jibril yang Allah turunkan kepada Musa. Wahai Muhammad, engkaulah nabi umat ini. Allah telah memilihmu untuk membawa risalahnya." Namun wajah Waraqah berubah sedih. "Sayang sekali, aku adalah seorang lelaki tua yang lemah. Aku tidak akan hidup sampai saat kau diusir oleh kaummu." Nabi Muhammad terkejut mendengar ucapan itu. "Apakah mereka akan mengusirku?" tanyanya. "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kau bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Namun jika aku masih hidup pada saat itu, aku akan berdiri di sisimu dan membelamu dengan segenap jiwa ragaku," jawab Waraqah dengan penuh keyakinan. Beberapa waktu kemudian, Waraqah wafat sebelum sempat menyaksikan perjuangan Rasulullah di masa kerasulannya. Sepeninggal Waraqah, Khadijah tetap menjadi pendukung setia Nabi Muhammad. Ia selalu menenangkan suaminya dan memberikan kekuatan saat beliau merasakan beban berat dari tugas kenabian. "Suamiku, aku percaya sepenuhnya bahwa Allah telah memilihmu untuk menjadi cahaya bagi umat manusia," kata Khadijah suatu malam sambil menggenggam tangan suaminya. "Namun ini adalah amanah yang berat, wahai Khadijah," jawab Nabi Muhammad dengan suara lirih. "Bagaimana aku bisa memikulnya sendiri?" Khadijah menatap suaminya dengan penuh cinta. "Kau tidak sendiri suamiku. Aku akan selalu berada di sisimu, mendukungmu dengan segala yang aku miliki." Peristiwa ini adalah momen penting yang menandai dimulainya risalah kenabian Nabi Muhammad. Ayat-ayat yang diturunkan pada wahyu pertama menekankan pentingnya membaca, belajar, dan memahami kebesaran Allah. Melalui peristiwa ini, kita belajar bahwa Allah memilih Nabi Muhammad karena akhlak dan kepribadiannya yang luar biasa. Kisah ini juga menunjukkan peran besar Khadijah sebagai pendamping yang setia. Dukungan emosional dan keyakinannya menjadi sumber kekuatan bagi Rasulullah di masa-masa awal kenabian. Hubungan mereka adalah teladan tentang bagaimana pasangan hidup saling mendukung dalam menjalankan misi dan menghadapi tantangan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, kita diajak untuk merenungi pentingnya ilmu dan penciptaan sebagai tanda kebesaran Allah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjaga kejujuran, kesabaran, dan ketulusan hati dalam menjalani kehidupan. Setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira, Rasulullah memasuki masa yang penuh dengan kegelisahan. Beberapa hari berlalu tanpa ada wahyu baru yang turun, meninggalkan beliau dalam keheningan yang membingungkan. Hati beliau bertanya-tanya, apakah Allah telah meninggalkanku? Apakah aku telah berbuat salah sehingga wahyu terhenti? Pikiran-pikiran ini membebani beliau, membuat setiap hari terasa begitu panjang dan sunyi. Khadijah, istri yang setia, menyadari kegelisahan di hati suaminya.
Suatu malam, ia mendekati Rasulullah yang sedang termenung di sudut rumah. "Suamiku, apa yang membuatmu begitu gelisah? Bukankah Allah telah memilihmu untuk membawa risalahnya?" Tanyanya lembut sambil menggenggam tangan beliau. Rasulullah menundukkan kepala. "Wahai Khadijah, aku takut jika aku tidak mampu menjalankan amanah ini. Wahyu tidak turun lagi, dan aku merasa seolah-olah ditinggalkan." Khadijah tersenyum lembut. "Demi Allah, suamiku, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Ingatlah, Dia telah memujimu melalui malaikatnya. Allah pasti memiliki rencana yang terbaik untukmu." Kata-kata Khadijah memberikan ketenangan sesaat, tetapi hati Rasulullah tetap berdoa dan menanti dengan penuh harap. Pada suatu hari ketika Rasulullah sedang berjalan di padang pasir dekat Mekah, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Suara itu begitu jelas dan memanggil nama beliau. Rasulullah menghentikan langkahnya, menoleh ke segala arah mencari sumber suara itu. Kemudian pandangan beliau tertuju ke langit, dan di sana beliau melihat sosok malaikat Jibril duduk di atas sebuah kursi besar yang membentang antara langit dan bumi. Rasulullah terkejut dan tubuhnya bergetar hebat. Cahaya yang memancar dari malaikat Jibril begitu menyilaukan, dan keagungan yang terpancar dari sosok itu membuat tubuh beliau melemah. "Ya Allah, apa yang sedang terjadi padaku?" gumam beliau dengan suara gemetar. Tidak mampu berdiri lebih lama, Rasulullah jatuh tersungkur ke tanah. Ketakutan yang meliputi dirinya begitu kuat, dan beliau segera bangkit dengan tubuh yang lemah untuk kembali ke rumah. Langkahnya terburu-buru, seolah ingin segera sampai ke pelukan Khadijah. Ketika tiba di rumah, Rasulullah langsung memanggil istrinya. "Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, seru beliau dengan suara yang penuh kepanikan. Khadijah segera berlari mendekat, menyelimuti tubuh Rasulullah dengan kain tebal. Ia duduk di sisi suaminya, memegang tangannya dengan penuh kelembutan. "Apa yang terjadi, suamiku? Ceritakanlah padaku," ujarnya dengan suara penuh perhatian. Rasulullah menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Suara dari langit, sosok Jibril yang begitu agung, dan perasaan takut yang meliputi hatinya. "Aku takut, wahai Khadijah. Apa yang sedang Allah rencanakan untukku?" kata beliau dengan mata yang berkaca-kaca. Khadijah mengusap punggung beliau, mencoba menenangkan hatinya. "Wahai suamiku, janganlah takut. Allah tidak akan pernah mencelakaimu. Engkau adalah orang yang selalu menolong mereka yang lemah, menyambung silaturahim, menghormati tamu, dan mendukung kebenaran. Allah pasti bersamamu." Dalam keadaan Rasulullah masih berselimut, tiba-tiba cahaya terang kembali memenuhi ruangan. Suara malaikat Jibril kembali terdengar, membawa wahyu yang kedua. Ayat-ayat itu menggema di hati Rasulullah. "Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah." Al-Quran Surah Al-Muddatsir ayat 1-7. Rasulullah mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Ayat-ayat itu menjadi penegasan atas tugas beliau sebagai seorang Rasul. Menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk penyembahan selainnya. Setelah wahyu tersebut selesai, Rasulullah duduk terdiam. Tubuhnya masih gemetar, tetapi hatinya mulai dipenuhi dengan keyakinan. Beliau menatap Khadijah dengan mata yang kini bersinar penuh keberanian. "Wahai Khadijah, ini adalah tugas yang berat, tetapi aku yakin bahwa Allah akan menolongku." Khadijah menggenggam tangan beliau erat-erat. "Suamiku, aku akan selalu berada di sisimu. Apapun yang kau butuhkan, aku akan mendukungmu." Hari itu menjadi titik awal perjuangan Rasulullah untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Meskipun hati beliau penuh dengan ketakutan akan penolakan dan ancaman, beliau tahu bahwa tugas ini adalah amanah suci dari Allah. Wahyu kedua ini menegaskan beberapa hal penting. Panggilan untuk berdakwah, Rasulullah diperintahkan untuk bangkit dan memberikan peringatan kepada umat manusia. Ini adalah langkah awal dalam misi kenabian beliau yang akan menghadapi berbagai tantangan besar. Pengagungan Allah. Wahyu ini menekankan pentingnya mengagungkan Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan dosa-dosa besar.
Kesabaran sebagai kunci. Ayat terakhir dari wahyu ini menegaskan pentingnya kesabaran dalam menjalankan misi kenabian. Sebagai seorang Rasul, Muhammad akan menghadapi banyak rintangan, tetapi kesabaran akan menjadi kunci keberhasilan. Perjalanan Rasulullah dalam menerima wahyu kedua adalah contoh bagaimana Allah mempersiapkan hambanya untuk menghadapi tugas besar. Dukungan Khadijah adalah pelajaran berharga tentang pentingnya memiliki pasangan yang mendukung dalam setiap langkah kehidupan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7, kita diajak untuk menjadi hamba yang tunduk kepadanya, meninggalkan dosa dan bersabar dalam menghadapi segala cobaan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk tetap teguh dalam iman dan menjalankan tugas sebagai hamba Allah dengan penuh keikhlasan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.